Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dini, mewakili kedua teman saya. Grup kami memilih topik penggunaan huruf kapital sesuai EYD. Huruf kapital atau huruf besar adalah salah satu hal yang harus diperhatikan saat hendak mengerjakan karya tulis ilmiah. Kami sebagai mahasiswa akan kerap melakukan karya tulis ilmiah, karenanya wajib bagi kami mengetahui penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kebanyakan orang, bahkan kami bertiga, awalnya hanya tahu penggunaan huruf kapital sebagai awal kalimat saja. Padahal ternyata ada 15 aturan penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan EYD. Yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya adalah kalimat berikut ini. Hari ini akan turun hujan, harga bunga bisa berubah tergantung permintaan pasar, 3 mahasiswa sedang mengerjakan UTS. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama petikan kalimat langsung. Contohnya, ibu berkata, "Jangan lupa membawa payung." "Hati-hati melangkah," ujar Amalia. Resepsionis berkata, "Malam ini kita akan kedatangan tamu VIP." Yang ketiga, huruf kapital sebagai huruf pertama nama agama, Tuhan, dan kitab suci. Contohnya, minggu lalu tetangga saya memeluk agama Islam. I-nya besar dalam Islam. Berdoalah hanya kepadanya. N-nya besar di katanya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar yang diikuti nama. Contohnya, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. N-nya besar, M-nya juga besar. Raja Sulaiman dikenal sebagai raja yang adil. R-nya besar dan S-nya besar. Notes, bila tidak diikuti nama, maka tidak menggunakan huruf kapital. Contoh di kalimat yang pertama, Nabi Muhammad N-nya besar, sementara Nabi dan Rasul N-nya kecil. Yang kelima, huruf kapital sebagai huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama atau instansi atau tempat. Contohnya, acara hari ini akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Mereka juga mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Notes, bila tidak diikuti nama atau instansi atau tempat, maka tidak menggunakan huruf kapital. Contoh kalimatnya, beberapa gubernur daerah akan hadir. Gubernur di sini G-nya kecil, sementara Presiden Jokowi P-nya besar dan J-nya besar. Yang keenam, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Contohnya Joko Widodo, J besar dan W besar. Pecatur yang menjadi tamu podcast Deddy Corbuzier dikenal sebagai Dewa Kipas, D besar dan K besar. Notes, nama yang menggunakan kata dengan makna anak dari tetap ditulis kecil. Misalnya Ali bin Abi Tholib, binnya menggunakan B kecil. Selanjutnya yang ketujuh, huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, kemerdekaan kita adalah perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Saya senang belajar bahasa Inggris. Yang kerap salah, perjuangan bangsa Indonesia yang betul B-nya kecil, tidak perlu B besar. Yang kedelapan, huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Pernikahan itu akan dilangsungkan bulan Mei, M-nya besar. Saya lahir pada hari Selasa Kliwon, S besar dan K besar. Kita akan merayakan Lebaran dengan L besar di hotel. Selanjutnya yang kesembilan, huruf kapital sebagai huruf pertama nama lokasi geografi. Contohnya, sudah lama kita tidak liburan ke pantai Ancol. Kapal feri itu akan melintasi Selat Bali, S besar dan B besar. Bukit Kapur Madura, suasananya panas sekali. Untuk catatan, nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis tetap menggunakan huruf kecil. Misalnya jeruk Bali, J kecil dan B kecil. Sementara tadi Selat Bali, S-nya besar dan B-nya besar. Yang ke-10, huruf kapital sebagai huruf pertama tiap unsur nama negara atau lembaga atau dokumen resmi. Contohnya, negara kita dikenal dengan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Notes, yang berikut ini tetap menggunakan huruf kecil. Indonesia menganut sistem republik. R-nya kecil. Bandingkan dengan kalimat pertama sebelumnya, negara kita dikenal dengan Republik Indonesia. Di situ R-nya harus besar, karena diikuti dengan kata Indonesia. Selanjutnya,
Yang ke-11, huruf kapital sebagai huruf pertama tiap unsur bentuk ulang pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk yang benar adalah U yang pertama, hanya U yang pertama yang besar, U keduanya tetap kecil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya B yang pertama yang besar, B keduanya tetap menggunakan B kecil. Yang ke-12, huruf kapital sebagai huruf pertama tiap unsur pada judul buku atau karangan. Contoh, buku Kartini yang terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Judul artikel yang bisa kita pakai adalah Hubungan Teknologi Informatika di Perguruan Tinggi. Untuk dicatat, untuk judul buku, ditulis dalam format italics atau miring. Sementara untuk judul artikel atau cerita, ditulis menggunakan tanda petik. Selanjutnya yang ke-13, huruf pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama singkatan nama gelar atau pangkat atau sapaan. Contohnya, DR titik sebagai singkatan dari dokter, MH sebagai singkatan dari magister hukum, PSI sebagai singkatan dari psikolog. Dan jangan lupa gunakan titik setelah singkatan. Yang ke-14, huruf kapital sebagai huruf pertama kata kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan atau sebutan. Contohnya, kita harus ke rumah Pak Andi untuk meminta tanda tangannya. Kami akan bertemu dengan Ibu Dani. Notes, bila kata tersebut dipakai sebagai istilah perkerabatan, maka tetap menggunakan huruf kecil. Contoh kalimatnya, kita harus berbakti pada bapak dan ibu kita. Di sini bapak menggunakan huruf B kecil dan ibunya menggunakan huruf I kecil. Yang terakhir, huruf kapital sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Contohnya, apakah Anda sudah menunggu lama? A-nya harus besar. Permintaan Anda sudah diproses, A-nya juga harus besar. Demikianlah 15 fungsi huruf kapital menurut EYD. Dan ini adalah slides bukti screenshot grup kami saat berdiskusi pada tanggal 10 November 2021 kemarin. Terima kasih.